Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan kawan-kawan semua. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Aziza, Helwi Nur Aziza, Dina Amalia Anggraini, dan Diza Lipia akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kognitif PIZAD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Yulia Herina, MPSI Psikolog. Yang pertama itu sejarah teori pijat. Jadi nama pijat tersebut diambil dari penemu teori tersebut yang bernama Jean Piaget. Beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1898 di Neuchâtel, Swiss. Jadi ayahnya adalah seorang ahli sejarah dengan spesialis abad pertengahan. Kemudian ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Piaget sangat tertarik pada alam dan senang mengamati binatang, sehingga ia tertarik dengan pelajaran biologi, yang dimana biologi tersebut berhubungan dengan alam dan makhluk hidup. Terus pada umur 10 tahun, Piaget membuat sebuah karangan pertamanya yang berisikan tentang burung, yaitu dengan judul Pipet Albino. Dan pada umur 15 tahun, Piaget ditawarkan menjadi seorang kurator atau penjaga koleksi museum, itu koleksi moluska. Jadi pada umur tersebut dia ditawarkan, akan tetapi dia menolak. Dan museum itu juga merupakan museum IPA yang berada di Geneva, dan Geneva itu salah satu wilayah di Swiss juga. Hal itu kenapa dia menolak? Dikarenakan dia ingin fokus sekolah pada usia tersebut. Terus Piaget menyelesaikan sarjananya di bidang biologi pada tahun 1916 dan menyelesaikan disertasi tentang moluska pada usia 21 tahun. Kemudian Piaget memutuskan untuk mendalami psikologi juga, dan sehingga dia menempuh pendidikan selama 2 tahun dan tinggal di Universitas Sorbonne. Itu di sana dia mempelajari tentang psikologi, kemudian juga ada klinis, logika, serta epistemologi. Kemudian dari beberapa pengalaman tersebut, Piaget mendapatkan 3 pemikiran penting yang mempengaruhi cara berpikirnya di kemudian hari. Yang pertama, itu Piaget lebih tertarik pada jawaban anak-anak yang salah dibanding dengan jawaban yang benar. Jadi Piaget pernah meneliti jawaban anak-anak pada usia yang sama, ternyata kerap mempunyai jawaban atau kesalahan yang sama gitu, dibandingkan dengan anak-anak yang usia lebih dewasa, ternyata memiliki jawaban yang berbeda gitu, dan dengan jawaban anak yang lebih muda. Dan itu menjadi pemikiran bagi Piaget, kenapa mereka memiliki jawaban yang berbeda gitu, padahal anak usia dewasa dan anak usia muda itu ya masih dikatakan anak-anak gitu, dan ternyata memiliki jawaban yang berbeda dikarenakan usianya hanya berbeda beberapa tahun. Dan akhirnya Piaget menyimpulkan bahwa anak yang lebih dewasa itu bukan hanya menjadi lebih pandai daripada yang lebih muda, tetapi pemikiran anak tersebut juga akan lebih dewasa, lebih luas. Itu berbeda juga secara kualitatif. Kualitas otak anak itu akan berbeda dengan yang lebih anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda itu memiliki pemikiran yang berbeda. Kualitas otaknya itu pun akan berbeda, sehingga apa yang dia pikirkan pun akan berbeda jawabannya gitu. Dan di sini juga Piaget mengatakan bahwa anak yang berbeda umur itu menggunakan cara berpikir yang berbeda pula. Dan yang kemudian itu yang kedua, Piaget menemukan suatu metode yang berbeda untuk mempelajari intelijensi. Jadi Piaget ini pernah menolak bahwa untuk
standarisasi tes itu dia sangat tidak dianjurkan. Jadi standarisasi tes itu bahwa seperti tes pilihan ganda dan juga tes esai gitu, seperti soal-soal yang diujikan kepada anak-anak murid seperti biasa, dan dia itu menganggap hal itu terlalu kaku gitu, dan akhirnya anak-anak yang tidak memahami soal tersebut akan keliru dalam menjawab, sehingga Pijat pun mencari metode yang lebih tidak terstruktur gitu, karena kan tes standarisasi itu sudah ditentukan kan standarnya, tesnya itu sudah ditentukan, soal-soalnya itu sesuai standar gitu. Dengan ini ia lebih bebas mencarikan metode dalam hal pembelajaran anak. Jadi di sini dia lebih menganjurkan anak untuk interaktif gitu antara guru dan anak murid, seperti tanya jawab secara langsung, dan itu sangat membantu juga bagi anak-anak yang kurang pengetahuan. Dengan tanya jawab tersebut biasanya pasti anak-anak yang lebih tahu itu akan menjawab pertanyaan oleh guru, sehingga anak-anak yang kurang tahu secara spontan dia tahu gitu hal-hal baru gitu dari temannya yang tahu. Dan itu salah satu metode yang diberikan oleh Piaget dalam mempelajari intelijensi. Dan kemudian itu yang ketiga, Piaget berpikir bahwa pemikiran logika abstrak mungkin relevan untuk memahami pemikiran anak. Jadi kita tahu abstrak itu kan tidak terstruktur, bebas. Jadi logika abstrak itu berpikir secara bebas. Jadi dengan dia berpikir secara bebas, kita dapat memahami pemikirannya. Semisal dia disuruh melakukan suatu hal yang bebas, apa yang dia mau. Nah dari situ dia pasti akan melakukan apa yang dia suka gitu. Misalnya dia membaca buku, dia dari situ kita dapat mengetahui gitu, oh ternyata anak ini suka membaca buku, ternyata anak ini misalnya dia tidak suka keributan gitu, dia lebih ke tempat yang lebih sepi, sunyi gitu, adem. Oh ternyata ini anak tidak suka keributan. Nah dari situ kenapa lebih mudah memahami, karena logika abstrak itu kan dia bebas berpikir apa yang dia mau, dan dari situ juga dia akan mempraktekkan apa yang dia pikirkan kan. Nah dari situ, dari perilakunya, dari tingkah lakunya kita dapat mengetahui, kita dapat membaca pemikiran anak tersebut. Secara umum, teori belajar menurut Piaget itu terdiri dari unsur yang berupa fase-fase, yaitu asimilasi, akomodasi, dan organisasi. Dalam teori belajar Piaget tersebut, pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dikaitkan dengan pengetahuan baru yang diperoleh oleh siswa. Jadi teori Piaget ini menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Jadi masuk skema itu adalah struktur mental atau struktur kognitif seseorang secara intelektual, beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungannya sekitar. Dan proses pembentukan adaptasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara asimilasi dan akomodasi. Jadi asimilasi ini adalah integrasi informasi baru yang mungkin untuk diperoleh melalui pengalaman. Jadi dia mendapatkan informasi baru dari pengalamannya sebelumnya. Dan contohnya itu seperti seorang anak yang memiliki pengetahuan gitu tentang kuda, dia tahu kuda itu berkaki 4. Nah kemudian dia melihat pertama kali jerapah, dia langsung spontan gitu menyebutkan itu kuda. Kenapa? Karena dia memiliki pengalaman yang terdahulu, pengalaman lamanya bahwa dia pernah melihat kuda yang berkaki 4. Dan jerapah juga seperti itu, jerapah juga berkaki 4.
secara spontan dia langsung menyebutkan itu kuda, itu secara asimilasi. Terus ada juga sedangkan akomodasi itu adalah memaksakan untuk mengubah skema yang sudah ada sebelumnya sebagai hasil dari informasi atau pengalaman yang baru diperoleh. Jadi akomodasi ini perbandingan antara pengalaman yang lama dengan pengalaman yang baru. Semisal sama contoh yang pertama tadi, seorang anak dia mengetahui seekor kuda gitu, dan untuk pertama kali dia melihat jerapah, dia langsung berpikir apakah itu kuda, apakah itu sama dengan kuda namanya, karena dia ingat gitu kuda berkaki 4 dan jerapah juga, tetapi kuda tidak memiliki leher yang panjang sedangkan jerapah memiliki leher yang panjang. Dia berpikir di situ apakah itu kuda. Dengan dia berpikir itu, dia membandingkan pengalaman yang lama dengan pengalaman yang baru dia lihat, dan sehingga akhirnya dia mengetahui bahwa ternyata itu adalah hewan jerapah. Dan dari situ, dari perbandingan itu akan memperoleh informasi baru. Nah, kemudian kedua proses tersebut apabila secara terus-menerus berlangsung, itu akan membuat pengetahuan lama dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dan dengan cara seperti itu pula, anak-anak secara bertahap dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya sekitar. Kemudian itu ada teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi teori perkembangan Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Dan pasti kan ya, karena seiring bertambahnya usia, itu kecerdasan seseorang tuh akan semakin bertambah. Dan kemudian perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Jadi anak tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan tentang pengetahuan saja, tapi dia harus mengembangkan ilmu yang telah dia peroleh tersebut. Dan bagi Piaget, berarti kemampuan secara lebih tepat merepresentasikan dunia atau melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Jadi teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita sendiri itu melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Kemudian mengenai teori perkembangan intelektual, Jean Piaget berpendapat bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui 4 periode. Jadi urutan periode itu tetap bagi setiap orang. Namun usia dan kronologis pada setiap orang yang memasuki setiap periode berpikir yang tinggi berbeda-beda tergantung kepada masing-masing individu. Jadi walaupun usia sama, itu belum tentu berpikir mereka juga akan sama, pasti juga akan berbeda-beda. Kenapa? Karena pikiran seseorang itu akan berbeda-beda dan sesuai pemikiran masing-masing individu tersebut. Piaget adalah orang pertama yang menggunakan filsafat konstruktivis dalam proses belajar mengajar. Piaget dalam bel 1981 berpendapat bahwa proses berpikir manusia merupakan suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak, berurutan melalui 4 tahap perkembangan sebagai berikut. Tahap sensori motor. Usia 18-24 bulan. Selama tahap pertama ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Perkembangan utamanya adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada, dia lihat, kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, ada berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. 6 sub sampai tahapan. Yang pertama,
skema refleks, lahir sampai 6 minggu. Kedua, fase reaksi sirkular primer, munculnya kebiasaan-kebiasaan 6 minggu sampai 4 bulan. Ketiga, fase reaksi sirkular sekunder, penglihatan dan pemaknaan 4 sampai 9 bulan. Keempat, koordinasi reaksi sirkular sekunder, permanensi objek 9 sampai 12 bulan. Kelima, fase reaksi sirkular tersir, penemuan 12 sampai 18 bulan. Keenam, awal representasi simbolik, awal kreativitas. Tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Operasi yang dimaksud di sini adalah suatu proses berpikir atau logik dan merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas sensori motor. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan pada tahap ini terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda, dan terlihat dalam permainan simbolik. Walaupun pada periode permulaan praoperasional ini, anak mampu menggunakan simbol-simbol, ia masih sulit melihat hubungan-hubungan dan mengambil kesimpulan secara taat asas. Tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, perkembangan kognitif, anak ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Tahap-tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Proses penting pada tahapan ini yang pertama, pengurutan, kedua, klasifikasi, ketiga, decentering, empat, reversibility, kelima, konservasi, keenam, penghilang sifat egosentrisme. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Tahap ini dimulai sekitar usia 12 tahun dan terus berlangsung hingga dewasa. Periode ini merupakan tahap terakhir dari keempat periode perkembangan intelektual. Periode operasi formal ini disebut juga sebagai periode operasi hipotetik deduktif yang merupakan tahap tertinggi dari perkembangan intelektual. Anak-anak pada periode ini sudah memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak simbol atau gagasan dalam cara berpikir. Anak sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen tanpa dikaitkan dengan benda-benda empirik. Ia mampu menggunakan prosedur seorang ilmuwan, yaitu menggunakan prosedur hipotetik deduktif. Anak mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan kompleks dari anak yang masih dalam tahap periode operasi konkret. Konsep konservasi telah tercapai sepenuhnya. Anak sudah mampu menggunakan hubungan-hubungan di antara objek-objek apabila ternyata manipulasi objek-objek tidak memungkinkan. Pada tahap ini, anak telah mampu melihat hubungan-hubungan abstrak dan menggunakan proposisi logik formal termasuk aksioma dan definisi-definisi verbal. Anak juga sudah dapat berpikir kombinatorik. Artinya, bila anak dihadapkan kepada suatu masalah, ia dapat mengisolasi faktor-faktor tersendiri atau mengkombinasikan faktor-faktor itu sehingga menuju penyelesaian masalah. Saat memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa tergantung pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Menurut Piaget, tahap-tahap berpikir itu adalah pasti dan spontan, namun umur kronologis yang diberikan itu adalah fleksibel, terutama selama transisi dari periode yang satu ke periode berikutnya. Umur kronologis itu dapat saling tindih tergantung kepada individu. Piaget berpendapat tidak ada gunanya bila kita memaksa anak untuk cepat berpindah ke periode berikutnya.
Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Menurut Piaget, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu bagaimana anak secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Pengetahuan datang dari tindakan. Menurut teori Piaget, pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu, bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi, membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih logis. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan beberapa implikasi dari teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Yang sebagaimana teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewati urutan perkembangan yang sama. Namun demikian, pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Misalnya, untuk anak usia 7-11 tahun pada tahap operasional konkret, ada anak yang sudah menunjukkan kemampuan konservasi pada usia 8 tahun, tetapi ada juga anak yang mampu menunjukkan kemampuan konservasinya tersebut mungkin pada usia 9 atau bahkan 10 tahun. Nah, maka sudah seharusnya seorang guru itu mengerti cara berpikir anak, karena cara berpikir anak ini kurang logis jika kita bandingkan dengan orang dewasa. Bukan sebaliknya, anak yang harus beradaptasi dengan bagaimana cara berpikir seorang guru. Kemudian untuk bagian kedua, pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya, ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka lah yang lebih penting daripada jawabannya. Oleh sebab itu, guru penting sekali agar tidak menghukum anak-anak karena memberikan jawaban yang salah dari suatu pertanyaan, tetapi sebaliknya menanyakan kepada anak tersebut bagaimana nih anak itu memberikan jawaban yang salah dan diberi pengertian tentang kebenarannya atau mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulanginya. Kemudian yang ketiga, anak belajar paling baik dengan menemukan atau discovery. Artinya, di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tapi mereka diberikan tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa agar dapat menemukan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya nih, kritik terhadap teori Piaget. Kebanyakan ahli psikologi sepenuhnya menerima prinsip-prinsip umum dari teori Piaget bahwa pemikiran anak-anak pada dasarnya berbeda dengan pemikiran orang dewasa, dan jenis logika itu berubah seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut. Namun, ada juga nih beberapa peneliti yang meributkan detil-detil penemuan Piaget. Jadi mereka sedikit menentang atau mempermasalahkan gitu, terutama mengenai usia ketika anak mampu menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Beberapa pertanyaan muncul tentang estimasi terhadap kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda, tentang tahap-tahap perkembangan dan pelatihan anak untuk melakukan penalaran pada level yang lebih tinggi. Kemudian, Piaget juga memandang bahwa tahap perkembangan kognitif sebagai struktur pemikiran yang seragam. Akan tetapi, beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara sinkron atau serempak. Para teoretisi developmental contemporary sepakat bahwa perkembangan kognitif anak tidak bertahap seperti yang diyakini oleh Piaget, sehingga beberapa teoretisi menentang ya apa yang dikatakan oleh Piaget terkait dengan perkembangan kognitif anak yang dibaginya berdasarkan 4 tahap. Kemudian pada sebuah studi klasik, MC Gerigel dan Donaldson, mereka menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Lalu studi lain yang mengkritik teori Piaget bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Ballier, Gound, dan DeVos anak diamati sampai mereka berusia 18 tahun. Bahkan juga diuji dengan berbagai tugas operasional formal berdasarkan tugas-tugas yang dipakai Piaget, termasuk pengujian hipotesis.
Kemudian mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi MC Garrigle dan Donaldson, juga Baldigraun dan DeVos yang menyatakan bahwa pijat meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua atau kemampuan orang-orang dewasa, khususnya dalam perkembangannya ya. Kemudian belum lama ini Bradmans menguji pernyataan pijat yang terkait dengan mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami mengenai materi perkembangan kognitif pijat. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.